Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MJTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungokke, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify, ojo lali. Oke? MJTV 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 Sok-sokan main bola. Iki siapa iki? Balku. Mas Gustur ta? Ya, ini boleh. Gimana kabarnya Mas? Sehat Mas. Isi lah. Lur, pagi ini tamuku Mas Gustur, kebetulan tak pikir urung teko. Makanya aku ya sok-sokan kayak main bola. Piye Mas sehat ta? Alhamdulillah. Sik tak buka sik lah. Aku sak deg-degan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten MJTV. Tentunya dalam program menarik asik bareng Mas Angga. Obrolan unik, menggelitik dan rodong ngelantur tapi tetap inspiratif. Tentu saja hanya di Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Tadi Bapak bilang, ini Bapak dipinjami sepatu dari temen. Kalau pas dipakai aja, temennya Bapak ikhlas ngasih kalau memang cocok. Jangan pernah remehkan profesi pemain sepak bola. Karena sekarang sepak bola itu industri. Jadi saya pribadi lebih ke kalau bisa ngabdi buat negara, kenapa? Aku kaget deh, tapi pikir sopo iku kemanen iku balku ngono lho. Jadi soal main bola sih Mas, makanya saya masuk. Gitu ya, peka ya. Peka, saya peka. Kalau sama bola peka. Bola yang apa itu? Wah, bola tendang. Bola yang nemplek apa yang bola? Berat kalau bola yang nempel. Nempel ya. Belum menyapa kita sih aja Mas Gustur. Alhamdulillah. Ini lagi libur apa gimana? Ini kebetulan lagi libur. Kebetulan libur sebelum tanggal 6. Makanya bisa mudik atau bisa pulang ke rumah. Oh, tinggalnya di Magelang ya? Iya, tinggalnya di Magelang. Orang tua di Magelang. Makan sekarang di Bogor. Kalau misalnya libur setelah tanggal 6 mungkin udah nggak boleh pulang. Si Mas Gustur, aku mau tanya. Gini lur, Mas Gustur ini pemain bola Magelang, tapi dolanane barang Magelang, di luar Magelang dan pokoknya nanti kita akan bercerita panjang ya. Hobi main bola sejak kapan? Hobi main bola sejak kelas 4 SD. Kalau misal main bola udah dari kelas 2 SD. Cuma mulai menekuni itu ikut sekolah sepak bola kelas 4 SD. Oh, sekolah sepak bola? Iya. Ini di Mas? Saya dulu di Putra Harapan. Putra Harapan. Latihannya di Rindam. Kok yang Rindam? Di Rindam. Memang iya. Putra Harapan latihan di Rindam. Emang cita-cita ya dari dulu ya memang main dari bola. kecil pengen jadi main bola. Jadi ketika saya kelas 4 SD, seumuran anak 4 SD, ditanding sama orang tua, sama bapak. Dulu saya sempet nyanyi. Mau nyanyi bareng ya? Iya, les nyanyi. Kita yang orang masuk. Iya. Terus kebetulan di waktu yang sama, saya terpilih juga nih event pekan olahraga pelajar kan. Dulu SD itu Popda namanya. Akhirnya bapak ngasih saya pilihan, kamu mau lanjut nyanyi atau kamu lanjut main bola, harus pilih salah satunya. Kalau kamu sepak bola tinggalkan nyanyi, kalau kamu nyanyi tinggalkan sepak bola. Sahabat dulu, bapak sahabat dulu, harus pilih salah satu. Akhirnya saya putuskan untuk memilih sepak bola. Jadi kelas 4 SD saya mulai sekolah sepak bola, saya tinggalkan nyanyi. Ya, nyanyi cuma seneng-seneng sekarang. Tapi masih sering nyanyi kan? Masih. Ya maksudnya nyanyi ya cover lagu lah. Maksudnya cuma iseng-iseng aja. Karaokean toh? Enggak. Kayak aku. Aman ya, saya aman. Aman ya. Latar belakang sekolah backgroundnya apa? Dulu lulus SMA, saya langsung kebetulan kan saya di SMA 5 Magelang. Oh, SMA 5 yang di ini jenenge Keramat ini? Iya, Pencol itu. Oh iya. Itu kelas 3 SMA saya lulus, saya ke UNY. Kuliah di UNY. Iya, ambil Fakultas Ilmu Olahraga.
Jadi guru dong. Iya, memang Oke. cita-cita dari kecil ingin jadi guru olahraga. Selang berjalannya waktu, saya ikut tim PON Jateng. Itu bola. Iya, PON Jawa Tengah, sepak bola di Bandung. Setelah itu saya dapat tawaran untuk masuk ke PSTNI 21 dan dijanjikan untuk jadi TNI, anggota TNI. Saat itu saya cuti kuliah. Saya berhenti kuliah. Setelah saya jadi TNI, Mas. TNI tenan. iya, Tentara Nasional Indonesia. iya. Memang kan ada programnya. Jadi atlet berprestasi bisa ditarik TNI maupun Polri. Oh. Cuma saat itu yang nawarin saya kan dari TNI. Aku emang berprestasi ya, siapa ngerti jadi polisi tidur. Terus Mas. Terus setelah itu saya teruskan untuk tinggalkan kuliah. Berarti sampai sekarang nggak selesai kuliah? Enggak, jadi penggalai kuliah saya. Tapi ganti nih lor, yo ganti nih. Ya, cuma di 2018 kemarin saya sempat kuliah lagi. Oh. Mungkin kalau jadi anggota TNI atau Polri, pendidikan keolahragaan kurang menunjang kan. Jika saya ambil fakultas hukum. Cuma saya ambil Tamu gue maru, pemain bola ya, penyanyi yo, sudah di lawyer yo, TNI yo, sesuk daftar apa meneh. cuma kan memang Multi ya. karena saya pengen aja maksudnya pengen menunjang karir saya di dunia pendidikan, makanya saya ambil fakultas hukum itu. Gitu ya, keren ya. Bola jalan, kuliah yang hukum jalan, ya kan? Nyanyi mah berat-berat lah ya. Ya, iseng-iseng lah ya. Cuma tahu alasannya kenapa kok saya ambil TNI. Kenapa Mas? Emang dulu ada tawaran selain TNI? Bukan sih, pemikiran saya lebih ke jangka panjang. Pemain bola di Indonesia sampai umur berapa sih aktif? Oh iya iya. Paling berapa? 30, 35 lah 35, paling, ya. itu udah paling bagus. Setelah itu jika kita nggak punya pekerjaan tetap, kita mau kerja. Oh iya sih. Pensiun ya, pensiun ya. pensiun dari sepak bola, kita mau kerja apa? Ya kalau punya usaha atau dan lain sebagainya. Cuma diri saya pribadi lebih ke, wah kalau bisa ngabdi buat negara kenapa enggak? Keren ya. Jadi pengabdinya dua versi, lewat olahraga dan kemiliteran. Iya, betul. Wah itu, waduh, penghargaan tertinggi luar biasa. Salut. Ya, Mas, aku alhamdulillah. tertarik cerita di militer itu loh. Mas. Aku mau ceritanya itu. Kiprahnya itu tiba-tiba dia ditarik jadi. Ya melewati perjalanan panjang sih Mas. Itu di usia berapa dulu? 19 Oh 19. 19 saya masuk. Jadi ditarik ke PSTNI dari PON Jateng itu tidak serta-merta langsung menjadi anggota TNI. Saya berjuang dulu PSTNI 21 waktu itu di Piala Indonesia Soccer Championship under 21 tahun. Ketika itu tim kami juara. Setelah juara, waktu itu ketua umumnya masih ketua umum PSSI Pak Edi Rahmayadi yang sekarang jadi gubernur Sumut. Iya. Nah itu yang masukin, Mensupport ya iya itu yang masukin latihan saya kemiliteran. Iya. Ada berapa temennya yang masuk? Latihan saya itu yang dari bola 25 orang. 25. Itu di satu tim atau beda tim? Ada yang satu tim, kebetulan yang satu tim ada 4 orang. Yang lain mencari, ada yang di tim, ada yang di Persebaya, ada yang di mana-mana sih. Kalau di militer sendiri, misal masuk awal, itu kan ada sekolahnya juga kan? Harus sekolah militer dulu kan? Kebetulan pas Ada saya prioritas ya, ada prioritas. ada prioritas. Kalau umuman 9 bulan. Kebetulan saya masuknya Bintara. Oh, Bintara. Kalau Bintara itu kan 9 bulan biasanya. Kalau atlet Bintara itu cuma dapat kelingan cuma 4 bulan. Mas, tadi kan kita bahas tentang perjalanan ke militer. Teman-teman, konco-konco mungkin pengen ngerti ceritanya perjalanan sekonul, kiprahnya di sepak bola. Ya, seperti yang sempat saya singgung tadi, saya mulai dari kelas 4 SD, ikut SSB. Berawal dari pilihan Bapak ya? Berawal dari pertanyaan Bapak sendiri, dan saya memilih sepak bola. Saya mulai konsekuen di sepak bola kelas 4 SD. Setelah sepak bola sampai kelas 3 SMP. Setelah kelas 3 SMP, saya bermain di SSB dan mungkin bermain untuk Popda SD dan Popda SMP. Setelah kelas 3 SMP, saya coba peruntungan untuk seleksi ke Diklat Salatiga.
Kelas 3 waktu itu ada cerita menarik sih. Justru yang paling support saya di bidang sepak bola itu almarhum mbah saya. Itu malah support. Jadi ya, dulu bener-bener. bapak tuh nggak yakin, ya bukan nggak yakin sih, nggak terlalu support soal bola. Setelah saya kelas 6 SD, tahu saya sering cetak gol dan ikut event-event, bapak baru mulai mengikuti. Jadi sering diajak mbah nonton. Justru yang dasarin saya SSB itu mbah kakung saya. Kakung ya. Iya, mbah kakung saya. Nah setelah itu saya sama mbah kakung sama bapak, dulu mbah kakung masih sugeng, saya diantar seleksi ke Diklat Salatiga. Waktu itu pukulan keras bagi saya nggak lolos di situ. Enggak mau perasaan. Saya nggak lolos. Ambisinya dari rumah Iya. harus. Wah, jelas. Saya nggak lolos. Padahal persiapan udah pas demikian rupa. Sampai akhirnya saya pulang ke Magelang setelah seleksi. Saya mikir keras lagi nih mas. Soalnya ini penentuan. Sekolah dari SMP ke SMA itu penentuan. Kalau sampai kita salah langkah di SMA-nya, mungkin untuk jenjang kedepannya kita juga kan SMA kan menentukan SMA atau SMK. Saya mulai mikir keras di situ. Akhirnya saya putuskan untuk oke, saya tetap konsisten di sepak bola. Planning kedua, kalau saya gagal di Diklat Salatiga, minimal saya bisa latihan rutin. Saya putuskan untuk seleksi di SMA 5 Magelang. Dan saya seleksi SMA 5 Magelang. Waktu itu kelas olahraga, kelas beasiswa saya masuk. Alhamdulillah. Beasiswa. Setelah saya masuk kelas 1 SMA, jalan-jalan saya ikut Popda, ikut event-event Piala Coca-Cola, Liga Pendidikan di Semarang. Pelatih PPLP ada di situ. Orang yang tadinya nolak saya langsung mengambil saya dan nyuruh saya ikut gabung di kelas Salatiga yang sekarang namanya PPLP Jawa Tengah. Jadi selama drop itu bukan berarti harus wis lah udah rapi, tapi justru malah ada perkembangan dari situ ya. Iya. Tapi sempat mikir seperti itu. Kayak saya udah sedemikian rupa berjuang kok masih ya kayak ya sempat frustasi manusiawi kan, ngeluh dan lain sebagainya. Masih saya mikir kalau saya terus-terusan kayak gini saya nggak akan maju. Saya putuskan untuk tetap pelatihan, yaitu saya ikut seleksi di SMA 5. Saya masuk dulu, pelatihnya almarhum Coach Ari Mustiantoro atau sering panggil Coach Dandung itu itu pelatih yang paling berjaya dalam karir sepak bola saya. Akhirnya malah si orang ini yang menolak awal nyuruh langsung gabung di sana. Akhirnya saya kelas 2, kelas 3 SMP pindah ke PLP. Wow, ini loh, prestasi itu nggak ada jarak, nggak ada batasan. Iya. Selama masih mau ditempuh, ayo gitu Iya. kan. Betul. Kalau untuk awalnya di profesional itu berangkatnya dari klub mana? Di kota kelahiran saya nih di Magelang. Magelang ya. Jadi saya lulus SMA, lulus dari PPLP, saya kontrak PPSM Magelang. Sayang sekali di debut saya untuk main di klub profesional harus terhenti karena sepak bola dibukukan 2015. Oh iya, aduh. Ya, Itu protesnya saya Indonesia kan? Iya, memang semua ini awal-awal itu memang sepak bola dibukukan. Di situ saya bimbang lagi, Mas. Bapak saya udah bicara banyak sekali. Masih yakin kamu jadi main sepak bola? Mau kemana kamu? Itu saya mikir keras lagi. Sampai 3 hari saya mikir keras, apa mas saya masih mau lanjut di sepak bola atau saya fokus ke pendidikan. Akhirnya terus disupport siapa? Akhirnya ojo drop, tur wis kowe kudu ngene terus. Besok bakal ono sepak bola meneh. saya nggak pernah ada orang yang seperti itu, Mas. Kalau ada saya mungkin saya ngasih support. Iya. Saya nggak pernah ada. Jadi menurut saya karena motivasi diri berangkat dari diri sendiri. Orang lain mau bicara apa kalau kita nggak ada dari diri sendiri nggak. Akhirnya saya putuskan untuk kuliah itu Di Jogja itu ya. di UNJ, ambil kepelatihan, ambil pendidikan olahraga. Dengan catatan saya mikir kalau di pendidikan olahraga saya masih bisa ikut UKM sepak bola, masih nggak jauh-jauh dari sepak bola lah. Toh pun bisa jadi guru ya. Iya, betul. Setelah jalan 1 semester saya dapat panggilan dari tim PON sepak bola Jawa Tengah. Total goal mas. Total goal yang sudah dihasilkan ada berapa? Dari awal sampai sekarang. Profesional. Profesional Liga profesional. PPSM 8.
PSTNI. Lebih dari 20, 30, Belum ada 30, ya 25. 25. Ya. Posisinya tetap di sayap atau berutu? Lah berutu. Sayap atau ada di posisi lain? Jadi kalau awal kali saya dulu gelandang dulu. Gelandang. Iya. Nah, kalau bahasa kalau bahasa kerennya ya taking midfield. Alright. Yes, taking I'm midfield. English man. Jadi gelandang serang. Setelah itu sama coach Ari almarhum itu, Ari Mustantoro dipindah jadi back sayap. Setelah saya di PSTNI jadi pemain sayap sampai sekarang, winger. Bukan chicken wing. Keren ya. Betul-betul ngegol gitu terus titis berarti. Enggak sih, saya lebih banyak pengumpan. Soalnya saya winger, bukan striker. Oh, bukan striker ya. Winger, Penghasilan mas? private, Gak apa-apa, rata-rata deh, rata-rata. rata-rata kontrak Itu per bulan ya? Iya sih, sebetulnya kontrak sih. Kalau kontrak tuh macam-macam sih. Setiap tahunnya pasti ada perubahan. Yang aja tersedikit berapa, terbanyak berapa? Pernah dianggap berapa sampai anggap berapa? Saya tersedikit tuh karir profesional saya pertama di BPSM. Saya dapat gaji 3,5 juta Per bulan. per bulan. Kalau sekarang Jangan yang sekarang, masa saya pernah nerima ya alhamdulillah. Untuk nominalnya bisa buat beli mobil mewah dan rumah tingkat 5. Jadi saya punya pesan satu kepada semua orang tua, jangan pernah remehkan profesi pemain sepak bola. Karena sekarang sepak bola itu industri. Lo kan mau beli apa lo? Ditake lo kan kandang. Serius. Mas. Kalau cerita menarik ini, ada cerita menarik apa yang bisa dilupain sampai sekarang tentang perjalanan karirnya Mas Gusto? Saya berangkat dari keluarga yang biasa-biasa aja, Mas. Nggak berangkat dari keluarga yang saya serba kecukupan. Nggak. Dulu bapak kerjanya nggak pasti, kayak ya. Kalau boleh tahu bapak kerja di mana? Kalau sekarang bapak udah ngambil kedelai dulu buat supaya. Jadi kalau dulu kan bapak masih ya penghasilan bisa dikatakan untuk makan aja sehari udah. Ya nggak cukup, nggak kurang lah ya, pas-pas ya, gitu pas-pasan lah. Saya dibeliin sepatu, tapi bapak bohong soalnya. Cerita ini pasti akan saya bawa sampai nanti lah, nggak pernah saya lupain. Jadi dulu bapak pernah bohong sama saya. Gara-gara ngeranti sepatu itu ya? Ya saya minta, Pak saya nggak punya sepatu, padahal mau event Popda itu buat kejuaraan. Malamnya bapak pulang ke rumah bawa sepatu, tapi bukan sepatu baru mas. Jadi bapak bilang, ini bapak dipinjemi sepatu dari temen. Kalau pas dipakai aja. Apa temennya bapak ikhlas ngasih kalau memang cocok. Saya tuh kan termasuk orang yang apapun kemudian dari orang tua saya selalu saya syukuri, saya nikmati mas. Kebetulan sepatu itu muat buat saya dan pas ya, jodoh ya ya. Nah saya pakai bapak nggak pernah cerita soal ini. Baru setelah saya jadi TNI saya seperti ini, pas ngobrol 2 orang sama bapak 4 mata lah ya. Bapak cerita seperti ini, kamu masih ingat nggak dulu sepatu yang bapak beliin saat kamu kelas 5 SD? Waktu itu sepatunya mereknya Speak, warna hitam. Speak warna hitam, saya masih ingat pak. Itu dulu bukan punya teman bapak beli di Loaan. Kenapa bapak bohong sama kamu? Kalau bapak bilang itu bapak beli di Loaan, kamu pasti nggak mau pakai. Karena image-nya bocah ya. Iya, mungkin saya bisa aja sih pakai walaupun aduh kok nggak baru dan seperti itu. Tapi saya selalu menghormati apa yang diberikan oleh orang tua. Karena memang dari kecil saya udah dididik mas. Saya anak pertama, saya kecil saya udah tinggal sama Linda. Jadi saya punya adik kecil dulu. Saya masih kelas 1 SD atau kelas 1 SD. Gimana saya harus jaga ibu saya, menjaga adik saya. Tapi menurut saya ibu masih semua alhamdulillah ya. Bisa dituntut buat memang sekarang nih ya saya kerja pertama untuk keluarga,
harus laki-laki, Ya, real man. ya siapa lagi mas kalau bukan keluarga yang jadiin kita seperti ini, bukan orang lain. Iya. Orang lain cuma perantara. Bapak sing gembleng, ibu sing tungake ya. Nah, betul. Luar biasa keren. Jadi ada ceritanya gitu loh. Ya, kalau diangkat dari jadi drama ya, sepatu luak yang membawanya menjadi bintang sekarang. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Keren ya. Dan sekarang saya tahu toko pasar loaknya itu di mana. Tetap dintik ya lah, tak Iya. goleki ya. Soalnya bapak bilang itu beli di Pucang, pasar loak Pucang atau apa? Putang secang. Iya. Oh. Pas saya jalan-jalan, saya parkir mobil di situ. Saya tanya, Pak, pasar loakan sepatu-sepatu sih mas? Seperti oh, ini nih, awal kali saya mulai dari sini sebetulnya. Ini bisa jadi cerita inspiratif loh Lur. Saya mengerti ada punya cerita sama gitu kan. Cuman beda profesi kan, ada Iya. juga seperti itu. Tapi ini menyentuh sekali loh, karena ya perjuangan itu adalah perjuangan. Perjuangan bukan sekedar Deus sampai di titik yang kita inginkan sudah. Bukan seperti itu. Iya. Perjuangan terus Iya. yang namanya perjuangan teruslah perjuangan gitu. Jadi selama ini jadi pemain bola, suka dukanya. Kalau sukanya ya itu pastilah. Kita nggak munafik sebagai manusia, kita kerja, kita untuk orang tua cari bahagia dunia milu. Nah ya, Bahagia dunia ya dapat kontrak ya. keren ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dapat kontrak. Dukanya apa dukanya? Sukanya dulu masih banyak nih sukanya. Sukanya dapat kontrak. Ya dapat kontrak, Dapat cetak gaji, gol di ya. pertandingan. Hmm. Kita bisa keliling Indonesia secara gratis. Punya fans. Punya fans, dikenal banyak orang, mengangkat derajat kedua orang tua saya. Bisa bantu ke teman-teman. Iya, yang dulunya keluarga saya nggak dipandang siapa-siapa, sekarang mulai dipandang orang. Ya itu sebuah kebanggaan mas buat saya pribadi. Keren, ya. Bisa bikin bapak ibu bangga. Soalnya kan kayak cari wong Magelang, kowe nek ketemu kancamu sing ditakoni ora bondo, anakmu wis piro, anakmu dadi apa? Iya benar setuju. Ya toh? Makanya sidik-sidik wis ngemi bapak ibu lah. Iya iya. Oh. Ya surgane orang tua nanti kan sebaliknya juga sama. Betul. Ya kan, surganya anak juga dari orang tua. Kalau di lapangan mas ada kebiasaan apa gitu sebelum kick off? Sebelum kick off mungkin dengerin musik. Oh. Musik ya musik. Terus sambil ngopi. Kok ngopi emang boleh? Boleh. Boleh. Apapun sebetulnya profesionalnya seperti itu sih mas. Apapun kegiatan yang membuat pemain nyaman asal itu tidak melanggar. Asal bukan doping ya? Iya, bukan doping, minuman keras atau merokok. Silahkan, masih dalam hal yang wajar sih. Oh, saya pikir tetap air mineral aja, air putih gitu. Enggak, Tapi kalau ngopi saya bisa ya? sebelum main lebih tenang mas, ngopi. Oh. Ngopi saya lebih tenang sambil dengerin musik. Suges ya, sudah Iya, suges ya. sudah dari dulu sih, emang biasanya dari dulu. Kalau cedera, ada pengalaman cedera berapa kali terus kenapa aja? Oh, ini ada pengalaman paling ya buruk sih selama kali sepak bola saya. Tahun 2018 saya main di PSIS Semarang. Waktu itu Piala Presiden lawan Persela Lamongan. Saya dihantam kiper. Ini saya 25 jahitan keluar dalam. Jadi bola 50-50 sama kiper, saya duel. Kiper nakal, sikut masuk dulu. Kaki kiper manjat dada saya. Ke dada lu. Jadi dada semua pol sepatu ini. Terus ini jahit 25. Alhamdulillah saya masih sadar. Tapi bodoh sama Iya, memang khusus. Yang bikin saya deg-degan lagi, setelah sampai rumah sakit dokter bilang, saya nggak tahu kalau 5 menit nggak sampai rumah sakit ini. Darah yang kamu keluarkan udah cukup banyak. Selawi jahitan lu. 25 jahitan. Dan pas itu tayangin live. Bayangin, bapak nelfon saya berkali-kali, sengaja nggak saya angkat. Saya kasih ke manajemen biar bapak nggak panik kan. Saya coba suruh ngabari kalau saya nggak apa-apa kan. Bapak udah pikirannya saya harus kemana, saya harus kemana, harus nyusul anak saya gitu. Karena live ya di TV ya. Iya live, bapak kebetulan nonton, satu keluarga tuh nonton semua, keluarga besar. Pas saya benturan itu. Ya itu yang bikin Trauma saya, nggak? Trauma, saya 4 bulan off mas.
untuk Tanpa recovery. latihan juga? Tanpa latihan. Saya Kalau harapannya saya mas, macam aku nih bayangin sih mungkin melu rasanya melu loro rasanya. Blok dodol itu. Ngeri sakit banget ya. Terus lepas dari itu lah pokoknya sekarang kalau ada impian cita-cita pengen main bola di mana gitu. Kalau klub Indonesia, Misal dilalah ya kan rezekinya ditarik lagi ke luar negeri. oh, kalau impian klub dari kecil, kalau Indonesia Persija Jakarta, Persija Jakarta. Persija Jakarta. Kalau statusnya sekarang Persikabu. Persikabu. Orang Magelang yang jadi pemain inti ya Alhamdulillah. Bogor. Loh, Harum Magelang, loh, namanya Harum. Ya kan? Ya sih, alhamdulillah bisa. Kalau cita-citanya ke Persija. Persija kalau tim Indonesia. Indonesia. Kalau di luar negeri, ya realistis sih. Kalau luar negeri ya mungkin Liga Thailand dulu atau Liga Korea. Untuk ke ranah Eropa mungkin ya rezeki nggak ada yang tahu, cuma untuk target paling dekat ya Liga Thailand atau Liga Korea. Mas, Siap. lagi pandemi ini kan ya. Mm-mm. Kadang liga pun virtual di dunia. Karena sih nonton. Iya, nonton sih, belum ada penonton. Nggak ada penonton ya, belum ada. Nah, selama pandemi apa kegiatannya? Selama pandemi gue sih. Oh, kuis. Prioritas juga ya kuis ya? Ya enggak sih, selain apa ya, hobinya bermanfaat itu loh mas. Kalau kita gue kan sembari olahraga, jaga kebugaran. Koleksi berapa sepeda di rumah? Saya punya sepeda lipat aja. Dari 80. Wow, akan Wah. Cuma ya sepeda lipatnya ya enggak lumayan bagus. main lah ya, ngerti lah ya. Coba kalau jadi main sepak bola, ya kan lipatnya ya lipat-lipat sembarangan. Keren ya. Selain olahraga, terutama sepak bola ada hobi lain nggak? Selain goes dan sepak bola, tenis mungkin. Oh kalau hobi yang lain selain sepak bola ya nyanyi. Olahraga kok. Oh, lu ngasah otot. Ngotot ini. Oh kalau olahraga selain sepak bola, pingpong. Pingpong bisa ya? Ya tenis meja. Oke. Tenis meja. Lur, penasaran Ran? Kan hobi nyanyi. Berarti kudu nyanyi Siti. Ya kan? Ini tantangan loh. Ada tantangan ya. Iya. Dikit aja tuh. Sedikit boleh, yang penting nyanyi. Nek elek tak balang-bal ya. Jangan loh. Saya jelek pasti dibalas bola. Enggak lah, nanti saya mah digiring tekan ngisor. Ayo Mas. Dan tunggulah aku di sana melepaskan celengan rinduku berboncengan denganmu mengelilingi kota menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku lalu kita kembali menabung rasa rindu saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Asik. Tepuk tangan dong. Selain sepak bola juga menyanyi. Ya little Dikit-dikit lah ya, oke. Gitu. Ada rencana untuk menggeluti bidang lain, mungkin bidang goreng, bidang kepok, bidang gedang, Lur. dan rojol ya. Bidang rojo. Menggeluti bidang lain, misalnya membuka usaha apa. Untuk sementara ini alhamdulillah udah jalan 2 tahun sih. Saya Sudah ada ya, sudah. Iya, cuma sekarang yang ngelola Pak Lik saya, om saya. Itu saya di bidang ternak ayam. Oh, ternak ya. Ternak ayam. Lur butuh pitik, hubungi Mas Gus dulu. Wah, promosi. Kasih tips dong teman-teman pemain bola baru atau yang pengen terjun ke dunia sepak bola. Ada tips apa buat adik-adik? Pesan saya ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Jadi untuk semua adik-adik saya yang ingin menjadi pemain sepak bola profesional, ingat satu hal, siapapun bisa menjadi apapun. Jadi diri kalian sendiri, jangan pernah minder. Dan yang paling penting, berdoa dan diimbangi dengan bakti sama orang tua. Wow, keren. Luar Itu aja. biasa ya. Mas ada permainan. Siap. Ini Jangan yang menjebak dong pertanyaan. Enggak, Nanti ini- ngerain mantan lagi. Oh, jangan, ada ini. Oh. Ini tentang calon. 1, 2, 3. Main bola atau goes? Main bola. Kenapa?
Ya profesi saya Profesi, oke. Benar ya. Sepatu atau sepeda? sepatu. Oh, sepatu. Ya sepatu kan senjata saya. Untuk sepak bola. Iya. Guys, nggak pertanyaan ini loh. Jersey pendek atau panjang? Pendek. Kenapa nggak sumur? Iya kan Indonesia kan panas. Oh, aku coba kalau main di luar kan dingin dalam musim salju. Iya kalau di luar pakai panjang. Kalau di Indonesia kan sebenarnya di Indonesia pakai pendek. Berarti plan-plan. Punya istri orang biasa atau sama-sama abdi negara? Sekarang orang biasa sih. Sekarang ada berarti ya? Ada. Setelah putus kemarin. Ada. Orang tak bahas. Oke. Oh, sudah punya calon lulur ya kan. Sing do ngenteni, do ngantri wis bubar ya, wis do ngantri liyane. Oke, istri orang biasa ya. Orang biasa. Keren. Humoris atau romantis? Humoris. Kenapa humoris? Ya lebih cair aja suasananya. Kalau romantis terlalu kaku. Romantis itu yo tibone yo sing ngono yo. Ya, Sadu terlalu kayak, sadu. Menyi ya, membosankan. membosankan. Pantai atau gunung? Gunung. Saya suka mendaki. Masa? Jangan salah. Cek gunung apa sih yang didaki? Loh, gunung asli ya nggak Oh. aneh. Nggak aneh-aneh ya? Ya katanya udah scroll Instagram saya yang saya nggak tahu. Oh iya dong, nanti udah di fallback kan? Oh, udah. Asik, di fallback main bola gue. Punya pasangan seumuran atau lebih muda? Seumuran tuh kayak sefrekuensi aja. Nah, kalau enggak, Kalau misalnya lebih tua nanti sana ngomong saya. Kalau lebih muda saya harus ngomong. Kalau seumuran itu kan. kan tugas laki-laki ngomong sing itu. Iya walaupun seumuran tetap ngomong saya. Masih kalau seumuran tuh kan. Ya sudut pandangnya udah sama. Seumuran sama ya, apalagi sama-sama satu visi. Iya satu kan? visi satu misi. Dan satu visi, satu misi. Satu pemain bola, satu pemain bola. Oh jangan jauh. Masakan rumah atau masakan restoran? Masakan rumah. Pasti kalau gini contoh anak yang begitu mengabdi kepada orang tuanya tadi sudah diceritakan itu. Latihan pagi atau sore? Sore. Kenapa sore? Pagi capek mas. Masih ayup-ayupan. Ayup-ayupan bahasa Indonesia apa ya? Masih terayup-ayup lah. Masih ya habis arasan. Lah iki bisa Jawa ya. Oh bisa juga. Liverpool atau Persikabo? Persikabo lah. Ini doa lo. Persikabo. Persikabo. Kalau ternyata tarik Liverpool, Ya mau. halo, Gus Dur, you are Trevor Scarborough of the Liverpool, right? Alright, yes, I go. Oh, Persikabo katanya kamu Persikabo ya? Kenapa mau? Ya untuk sekarang ya Persikabo. Oh, Fokus lah, fokus untuk tim saya sekarang Persikabo. Tamu kuki ngomong saiki sih padahal iki jawaban paten lho. Harus dijawab dengan paten lho. Aduh. Persikabo dong. Komunikasi dengan mantan atau jauh dari pasangan? Jauh dari pasangan. Terus setia. Nah, ini sudah pertanyaan sudah kita jawab semua, sudah dijawab semua Mas Gus Dur. Ini ada tradisi yaitu Iya. potong tumpeng Allah, Potong yaitu nulis kenang-kenangan yang sifatnya mau terserah, sifatnya motivasi atau ajakan teman-teman segala macam itu. Oke. Nah, nanti tak template-nya di sini. Nah, tempelkan di sini sambil tulis. Saya mau ngasih tahu info buat konco-koncoku semua. Jangan lupa saatnya beralih ke TV digital supaya TV-mu bening, ya, tidak keringgingan agak semutih, oke? Terus lagi yang pengen nonton streaming ada di GPM Stream, install aja di Google Play GPM Stream, itu ada banyak program di MJTV, salah satunya Sugeng Minjang, ada saya dan tamu-tamu saya. Kemudian, nah, sing ngerasa ngantuk, ngerasa wetengi rapi, nak sebas segala macam. Magelang punya kopi istimewa, gini. Kopi Kaliangkri. Siapapun bisa menjadi apapun. Jangan lupa saksikan Sugeng Minjang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9.15 hanya di MJTV. Angga pamit. Gus Dur saya pamit. Jangan lari madang. Program ini
Didukung oleh Arabica Java Coffee Kaliangkrik.